अरे नहीं 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 है चाबी। मैम तो पाँव पड़ो तो मैं एक पड़े हटे धक्के खाने से कोई फायदा नहीं। हम मेरे Kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena sejatinya hadiah terbaik adalah apa yang kita miliki saat ini. Alur film yang akan saya ceritakan kali ini merupakan salah satu film tersedih dari India. Film ini menceritakan kisah keluarga kecil yang hidup di sebuah desa. Kehidupan miskin yang mereka jalani membuatnya nekat untuk merantau ke kota besar. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sosok Deepak Singh, seorang pria sederhana yang penuh kasih sayang. Pagi itu, dia terlihat mengantar anaknya, Mahi, ke sekolah dengan sepeda kesayangannya. Setelah itu, Deepak mengayuh sepedanya menuju pasar untuk membuka tokonya. Deepak dulunya ini adalah seorang tentara, namun sekarang ia beralih profesi menjadi pedagang kain. Sayangnya, akhir-akhir ini tokonya sepi pembeli. Meski begitu, istri dan anaknya Rahi dan Mahi tidak pernah mengeluh. Mereka tetap terlihat bahagia saat berkumpul di rumah sepulang Mahi dari sekolah. Keesokan harinya, seorang rentenir datang ke tokonya milik Deepak untuk menagih hutang yang sudah menunggak selama 6 bulan. Deepak memohon diberi waktu 1 bulan lagi untuk melunasi hutangnya, tapi rentenir itu menolak mentah-mentah. Mereka menyita toko dan seluruh barang dagangan milik Deepak. Saat malam tiba, Deepak dan Rahi hanya bisa duduk termenung di rumah. Mereka mulai berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Rahi menyarankan agar Deepak kembali ke militer. Tetapi Deepak hanya diam, menandakan ia tidak ingin kembali jadi seorang tentara. Deepak kemudian mengungkapkan rencananya untuk pergi ke Mumbai, tempat di mana seorang kenalannya bernama Omkar tinggal. Awalnya Rahi ragu, tapi Deepak meyakinkannya bahwa Tuhan pasti akan membantu mereka. Keesokan harinya, dengan tekad yang sudah bulat, Deepak membawa Rahi dan Mahi meninggalkan desa mereka. Karena jarak ke jalan raya cukup jauh, mereka harus berjalan kaki melewati bukit-bukit yang tandus. Setelah perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di Mumbai. Di kota besar yang ramai itu, hal pertama yang Deepak lakukan adalah mencoba menghubungi Omkar. Sayangnya, nomor telepon Omkar tidak bisa dihubungi. Mereka pun memutuskan untuk mencari alamat Omkar secara langsung. Tetapi orang-orang di daerah tersebut mengaku tidak mengenal Omkar. Tidak lama setelahnya, Deepak bertemu dengan seorang pria yang bernama Gautam. Dengan ramah, Gautam ini mengatakan bahwa mencari seseorang dengan hanya modal nama dan tempat tinggal saja bukanlah hal yang mudah di kota besar seperti di Mumbai ini. Ia menawarkan bantuan kepada Deepak untuk mencarikan tempat tinggal sementara. Dari bantuan Gautam, mereka bertemu dengan seorang pria tua pemilik rumah sewa. Awalnya, Deepak ragu karena ia tidak punya cukup uang untuk menyewa tempat tinggal. Tetapi Gautam dengan pintar membujuk si pria tua agar menerima Deepak dan keluarganya. Akhirnya pria tua itu setuju dengan syarat Deepak harus melunasi sisa pembayaran setelah ia mendapatkan pekerjaan. Setelah berhasil mendapatkan tempat tinggal sementara berkat bantuan Gautam, Deepak akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Setidaknya mereka bisa berteduh dan tidur di tempat yang sedikit layak. Setelah itu, Gautam meminta Deepak untuk menemuinya di bawah. Deepak pun pergi ke bawah untuk menemui Gautam. Sementara Deepak pergi, Rahim mulai membersihkan tempat yang akan mereka tinggali tersebut. Tidak lama kemudian, dua pria datang dengan membawa alat-alat pengecatan.
Salah satu dari mereka meminta Rahi dan Maci untuk pergi dan kembali 2 hari lagi setelah pengecatan selesai. Pria itu bahkan mengira Rahi ini adalah pekerja bersih-bersih yang disewa untuk membantu mereka. Rahi pun mencoba menjelaskan bahwa ia dan Depak sudah menyewa rumah ini. Pria tersebut nampak bingung, lalu menelepon pemilik rumah yang sebenarnya. दीपक को दिया आपने क्या? एक महिला जो है बच्चे के साथ Dari percakapan itu terungkap bahwa rumah tersebut belum pernah disewakan kepada siapapun. Akhirnya kedua pria itu memaksa Rahi dan Mahi untuk keluar dari rumah tersebut. Saat itu juga Depak kembali dan mendapati keluarganya yang sudah berada di luar dengan wajah yang penuh kesedihan. Mereka baru sadar bahwa Gautam dan pria tua tadi adalah penipu. Uang yang Depak miliki untuk menyewa tempat tinggal kini lenyap begitu saja. Depak memutuskan untuk melapor ke kantor polisi. Namun kenyataannya di sana lebih menyakitkan lagi. Polisi yang seharusnya membantu malah sibuk bermain game di ponsel. Laporan Depak hanya dianggap sebagai angin lalu belaka. Agak mirip sama di negeri Konoha kita ini ya cuy. Oke lah, kita lanjut. Di sela-sela kekesalan itu, seorang wanita bernama Sona menghampiri Rahi. Sona, seorang wanita penghibur yang sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan kota Mumbai, mencoba berbicara dengan Rahi dan tampak simpatik dengan kondisi mereka. Malam itu, Depak, Rahi dan Mahi tidak punya tempat tinggal. Mereka berjalan tanpa tujuan di tengah hiruk-pikuk kota besar yang tampak tidak peduli dengan penderitaan mereka. Akhirnya mereka menemukan sudut kecil di dekat tumpukan sampah dan tidur beralaskan kardus. Keesokan harinya, saat Sona turun dari taksi, ia melihat Rahi dan Mahi duduk lesu di pinggir jalan. Dengan rasa penasaran dan prihatin, Sona bertanya, "Kenapa kalian ada di sini?" Rahi pun menjawab, "Kami tidak punya tempat tinggal. Kami hanya berharap bisa bertemu dengan seseorang teman dari desa kami yang juga ada di kota Mumbai ini." Karena kasihan, Sona pun mengajak mereka ke rumahnya. Setibanya di rumah Sona, Rahi dan Depak yang tidak tahu arah tujuan memohon bantuan kepada Sona. Merasa iba, Sona membawa mereka ke sebuah gedung apartemen yang masih dalam proses pembangunan. Tempat itu jauh dari kata layak, tetapi setidaknya bisa menjadi tempat berteduh untuk sementara waktu. Biaya sewanya pun sangat murah, hanya sekitar 100 rupiah untuk 2 minggu. Namun, fasilitas yang disediakan sangatlah minim. Dan pemilik sewa bahkan memperingatkan mereka untuk menjaga anak mereka dengan baik. Keesokan harinya, Depak pergi berkeliling kota untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak satu pun pekerjaan berhasil dia dapatkan. Malam harinya, ia pulang dengan tangan kosong. Dengan terpaksa, mereka tidur sambil menahan lapar. Hari berikutnya, akhirnya Depak mendapatkan pekerjaan sebagai buruh angkut karung di sebuah gudang. Meskipun harus bekerja keras dengan penuh debu dan cuaca panas, Depak tetap semangat. Malam itu, ia pulang dengan tubuh yang lelah dan nafas yang berat akibat debu yang terlalu banyak dia hirup. Ia membawa beberapa potong roti dan mereka makan bersama dengan penuh rasa syukur. Meskipun Depak merasa sesak nafas karena terpapar banyak debu saat bekerja. Melihat keadaan suaminya, Rahi akhirnya memberanikan diri untuk menemui Sona. Ia menyampaikan niatnya untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga mereka. Meskipun merasa ragu, Sona menawarkan satu-satunya pekerjaan yang bisa dia jalani, yaitu kerja di bar. Tidak lama setelah itu, Rahi datang ke sebuah bar milik seseorang pria bernama Jayes. Di sana, ia mengutarakan niatnya untuk bekerja. Namun, Jayes memintanya untuk menari sebagai tes masuk. Awalnya Rahi merasa bingung karena sebelumnya ia berpikir hanya akan mengantarkan makanan dan minuman ke pelanggan. Namun demi keluarganya, ia memaksakan diri untuk mengikuti permintaan tersebut.
Setelahnya, Jayas memberikan alamat seorang dokter kecantikan dan pembuat kostum sebagai tanda bahwa Rahi diterima bekerja di bar itu. Malam harinya, Rahi nampak gelisah. Ia memikirkan cara untuk memberitahu Depak tentang pekerjaan barunya. Saat suaminya pulang dengan tubuh yang lelah, Rahi pun pura-pura tidur, menghindari percakapan yang ia sendiri belum siap untuk hadapi. Keesokan paginya, Rahi memberikan uang saku kepada Depak. Pria itu terlihat bingung dan penasaran dari mana istrinya mendapatkan uang tersebut. Dengan penuh rasa bersalah dan ketakutan, Rahi akhirnya mengaku tentang pekerjaannya di bar. Depak pun merasa ia sebagai suami yang gagal. Ia berjanji akan bekerja lebih keras agar Rahi tidak bekerja lagi di bar. Setelah berbagai usaha mencari pekerjaan, Depak menemukan sebuah lowongan dari perusahaan swasta bernama ASB Active Security Bureau. Dengan harapan yang besar, Depak langsung menuju lokasi perusahaan tersebut. Setibanya di sana, ia mendapati sudah banyak pelamar lain yang menunggu giliran untuk diwawancara. Tidak lama kemudian, seorang supervisor bernama Wisnu keluar dari ruangan untuk mengamati para pelamar. Entah kenapa, saat melihat Depak, Wisnu langsung merasa yakin bahwa Depak ini adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Wisnu kemudian memanggil Depak untuk masuk ke ruangannya. Di dalam ruangan, Wisnu mengajukan beberapa pertanyaan sambil menjelaskan bahwa pekerjaan ini memiliki resiko besar, bahkan bisa mengancam nyawa. Namun, gajinya cukup menarik, yaitu Rp15.000 per bulan. Tanpa berpikir lama, Depak menerima tawaran tersebut. Sebelum interview berakhir, Wisnu meminta Depak untuk datang ke kantor di keesokan harinya pukul 8 pagi. Keesokan paginya, Depak tiba di kantor ASB tepat pukul 8 pagi. Namun, Wisnu tampak sedikit kesal karena Depak harusnya datang 15 menit lebih awal untuk membuat laporan pagi. Wisnu lalu memberikan Depak seragam baru karena baju yang dipakainya ini sudah lusuh dan terlihat tua. Setelah berganti pakaian, Wisnu membawa Depak menemui bos besar perusahaan yang bernama Matre. Di dalam ruangan bos Matre, Depak kembali dihadapkan dengan berbagai macam pertanyaan. Namun, Matre nampaknya kurang yakin dengan Depak. Wisnu mencoba meyakinkan bosnya dengan mengatakan bahwa Depak pandai melucu. Ia pun meminta Depak untuk menceritakan sebuah lelucon. Tidak disangka, lelucon yang diceritakan Depak berhasil membuat bos Matre dan semua orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, Matre setuju untuk mempekerjakan Depak di perusahaannya. Hari pertama kerja pun dimulai. Depak mengenakan seragam keamanan lengkap dan diberikan pistol untuk perlindungan diri. Ternyata perusahaan tempatnya bekerja ini adalah penyedia jasa pengamanan dan distribusi berangkas milik para orang kaya. Tugas Depak adalah mengantar dan mengambil berangkas yang sudah diisi. Setiap berangkas hanya memiliki 2 kunci, satu dipegang oleh pemilik berangkas dan satu lagi disimpan di ruangan khusus perusahaan. Wisnu menjelaskan bahwa jika ada orang yang menemukan berangkas beserta kedua kuncinya, orang tersebut bisa dibilang sangat beruntung. Depak kemudian bertanya, bagaimana jika berangkasnya dicuri? Wisnu menjawab bahwa jika hal itu terjadi, ruangan khusus akan langsung terkunci otomatis sampai situasi dinyatakan aman. Inilah alasan mengapa pekerjaan mereka sangat penting, untuk memastikan tidak ada pencurian yang terjadi. Saat sedang bertugas di lapangan, mobil pengaman yang dinaiki Depak dan Wisnu nampaknya diikuti oleh sebuah mobil putih misterius. Wisnu langsung menginstruksikan Depak lewat HT untuk tetap berada di dalam dan tidak keluar. Setelah mobil pengintai itu pergi, mereka melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Di tengah perjalanan, Depak kembali bertanya, apa yang terjadi jika seseorang mencoba membuka berangkas secara paksa? Wisnu lantas menjelaskan bahwa setiap berangkas sudah dilengkapi dengan bom keamanan. Jika ada yang mencoba membukanya secara paksa, berangkas akan langsung meledak bersama dengan orang tersebut. वो डर के मारे एक साथ रहते हैं हमेशा. Sementara itu, Rahi terlihat sedang menitipkan Mahi di tempat penitipan anak. Ia tahu tidak mungkin meninggalkan anaknya sendirian di rumah saat bekerja di bar.
Keesokan harinya, pas jam istirahat makan siang, Wisnu minta tolong ke Depak buat tanda tangan daftar hadirnya. Alasannya, dia mau ngurusin bisnis yang lain. Wisnu menjelaskan bisnis lain yang dimaksud adalah wanita simpanannya yang kerja di bar. Sorenya pas Depak mau pulang, salah satu seniornya lihat daftar hadir Wisnu yang sudah ditandatangani Depak. Senior itu kagum pada Depak karena yang masih baru udah dipercaya Wisnu. Dia pun ngajak Depak buat ikut ke bar ketemu dengan Wisnu. Depak yang awalnya ragu, tapi akhirnya ikut juga karena kagak enak nolak cuy. Di bar, Wisnu lagi ngobrol serius sama beberapa orang asing. Setelah selesai, Wisnu nyamperin Depak dan seniornya. Lalu mereka mulai pesta miras bareng-bareng. Tidak lama kemudian, para penari bar pun mulai datang, termasuk Rahi, istri Depak. Rahi pun menari di depan para pria hidung belang dan Depak hanya bisa terdiam. Ngeri banget nggak tuh cuy? Malamnya, Depak yang sudah mabuk pulang ke rumah dan langsung bangunin Rahi. Dengan nada yang tinggi, dia menyuruh Rahi nari seperti di bar tadi sambil ngelemparin uang ke arahnya. Rahi yang emosi langsung menampar Depak dan bilang kalau dia ngelakuin semua ini karena tuntutan bekerja. Rahi juga mengingatkan Depak kalau dulu dia pernah bilang semuanya bakal baik-baik saja di kota ini. Depak pun akhirnya sadar, nangis, dan minta maaf ke Rahi. Besoknya, pas lagi kerja, Depak dan Wisnu dikejar mobil hitam misterius. Wisnu meminta Depak lewat jalur lain dan mereka berhasil lolos. Setelah kerja, Wisnu mengajak Depak makan malam di rumahnya dan mengenalkan Depak ke istrinya. Depak gak bisa nolak dan akhirnya mereka makan malam bersama. पालक खाना तो नहीं, अरे छोड़ दिया ना उन्होंने। मुंबई के ठीक सेंटर में। Keesokan harinya, Wisnu dan Depak pergi ke klien yang ternyata adalah seorang gembong narkoba. Pas mau pulang, si klien manggil mereka buat balik dan ngusilin mereka dengan meminta untuk membuka pakaian. Wisnu pulang dengan penuh amarah dan mengajak Depak buat balik ke sana, habisi mereka semua dan ambil hartanya. Tapi Depak berhasil nenangin Wisnu agar tidak gegabah. Malam itu, Wisnu ngajakin Depak ke sebuah tempat dan kejutan, Wisnu memberikan sebuah rumah buat Depak. Depak merasa senang dan langsung ngajak Rahi serta anak-anaknya untuk pindah. Pagi harinya, keluarga Depak kelihatan bahagia. Rahi berkata dia bakal berhenti kerja di bar begitu Depak dapat gaji pertamanya. Di suatu momen, Wisnu mulai cerita tentang berangkas yang dulu ditinggalkan saat perampokan. Katanya di dalam berangkas itu ada uang miliaran rupiah. Wisnu meminta Depak buat merencanakan perampokan palsu demi dapetin kunci berangkas di ruang khusus kantor. Tapi Depak tegas menolak. Wisnu pun nyindir soal pekerjaan Rahi yang bikin Depak naik darah. Wisnu juga bilang kalau berangkas itu sebenarnya ada di rumah yang sekarang ditempati Depak. Depak merasa dijebak, tapi Wisnu bersikeras kalau dia nggak menjebak siapa-siapa. Mereka berdua pun berkelahi. Tapi akhirnya Wisnu berhasil membujuk Depak buat ikut dalam rencana itu. Wisnu jelasin skenario perampokan palsunya dengan detail. 3 orang yang dulu ditemui Wisnu di bar ternyata preman yang bakal bantuin aksi ini. Wisnu janji semuanya bakal aman dan gak ada yang terluka. Saat eksekusi, Pak Wisnu mau nyerahin berangkas ke klien, tiba-tiba mobil hitam muncul dan menembaki Wisnu sampai tewas di tempat. Depak yang panik langsung lapor ke bos mereka. Akibat insiden itu, Depak kena skors dan gajinya ditahan. Beberapa hari kemudian, Depak nganterin barang-barang Wisnu ke rumahnya. Istri Wisnu menanyakan ke Depak di mana suaminya, tapi Depak cuma bisa diam. Saat ditanya soal berangkas, Depak bilang Wisnu gak pernah cerita soal apapun. Adegan berganti, Depak terlihat sibuk menggeledah setiap sudut rumahnya. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya dia menemukan tempat di mana berangkas milik Wisnu disembunyikan. Sementara itu, di tempat lain, Rahi lagi kerja di bar dan digoda sama seorang pria yang dengan seenaknya ngasih uang ke dia.
Ngerasa dilecehkan, Rahi langsung nampar si pria. Dia ngelapor ke bosnya. Tapi bosnya ini malah cuek, gak peduli cuy. Merasa kesal, Rahi memutuskan untuk resign, minta bayarannya dan pergi dari bar tempat dia bekerja. Malam harinya Depak nunjukin brankas itu ke Rahi. Dia berkata kalau di dalamnya ada uang miliaran rupiah. Awalnya Rahi takut dan tidak setuju bila Depak nekat membuka brankas itu karena resikonya ini terlalu besar. Tapi Depak dengan penuh keyakinan mengatakan kalau ini adalah satu-satunya cara mereka bisa keluar dari kemiskinan. Dengan berat hati, Rahi akhirnya membiarkan kemauan Depak. Keesokan harinya, Depak masuk ke kantor ASB dengan langkah percaya diri, seakan gak ada masalah apa-apa. Padahal dia lagi diskors. Tidak ada satupun petugas yang curiga dengan dia. Alhasil, Depak berhasil masuk ke ruangan bos Matre dengan mudah. Awalnya dia cuma mau minta gajinya yang ditahan, tapi bos Matre malah marah dan langsung nyuruh beberapa petugas buat ngusir Depak. Karena kesal, Depak pun melawan dan berhasil merebut pistol salah satu petugas dan nyandra bos Matre. Dia memaksa bos Matre agar membuka ruangan khusus di mana kunci brankas disimpan. Bos Matre pun akhirnya berjanji kepada Depak bahwa dia akan memberikan semua gajinya. Namun tujuan utama Depak bukan hanya soal gajinya, melainkan kunci brankas. Di saat Depak mau kabur dengan menyandra bos Matre, salah satu petugas berhasil nembak kakinya. Meski kesakitan, Depak masih bisa lari. Dia kabur ke toilet dan akhirnya berhasil sampai di atap gedung. Sayangnya di sana, dia langsung dihujani tembakan dari para petugas. Depak pun akhirnya meninggoy di tempat. Adegan lantas beralih ke rumah Depak. Seorang petugas datang buat nganterin barang-barang peninggalan Depak ke Rahi. Di antara barang-barang itu ada sebuah liontin. Ternyata sebelum aksi terakhirnya, Depak sempat beli liontin itu dan diam-diam pakai liontin itu buat bikin cetakan kunci brankas. Dengan perasaan sedih, Rahi akhirnya membuka brankas yang disembunyikan Depak. Di atasnya ada secarik surat dengan tulisan, "Aku akan membawamu kembali ke desa." Adegan terakhir terlihat Rahi dan anaknya duduk di dalam bus dengan sebuah tas besar berisi uang. Mereka pun pulang ke desa asal mereka. Di sana, Rahi teringat kenangan indahnya bersama Depak. Dengan senyuman tipis dan air mata yang jatuh, Rahi mengingat momen-momen indah mereka bersama Depak dan anaknya Mahi. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya.